Freeport saja atau mungkin di daerah Papua ini kita kelola secara profesional gitu ya. Sebenarnya kita nggak usah lagi bicara tentang kemarin kita ada sumber hayati dan sebagainya lagi, udah cukup sebenarnya, atau gas dan sebagainya, sebenarnya udah cukup dengan ini saja. Kan kita punya gas bumi dan lain sebagainya kan. Tapi kalau misalnya ini ya. Nah ini sebagai sering sekali nih kalau ada pemilihan presiden ini terus diangkat gitu. Stopnya nanti setelah saya jadi presiden kontraknya di stop dan sebagainya misalnya gitu kan. Tapi ternyata sampai saat ini masih berjalan. Bahkan peristiwa pada ini bahkan itu sudah diperpanjang peristiwanya waktu itu, pengalihannya waktu itu. Pernah nggak dengar cerita tragedi di Sudirman gitu ya, teroris dan itu udah di-shoot perang-perangan kan gitu ya. Ada yang ambil video dari gedung tinggi, ada yang ambil dari sisi ini. Coba bayangkan gitu ya. Itu kelihatan banget kalau kita ini kayak model kita lihat TV atau film-film action kan gitu ya. Bagus banget gitu ya. Kalau misalnya memang benar-benar teroris nggak mungkin di syutingnya model itu kan sebagus itu kan gitu ya. Memang itu udah ya itulah pengalihan dan sebagainya. Ya itulah mungkin politik lah gitu caranya. Apa yang terjadi pada ketika itu ada di Sudirman gitu ya. Jadi, pada saat yang bersamaan itu ternyata sedang terjadi penandatanganan perpanjangan Freeport. Sehingga orang-orang seluruh Indonesia bahkan dunia bisa jadi itu mengalihkan pandangannya ke Indonesia pada jalan Sudirman itu gitu ya. Padahal di sampingnya sedang memperpanjang kontrak. Kalau itu tidak terjadi, misalnya ini masih ramai lah gitu, perpanjangan masih nggak akan jadi gitu ya. Nah itu yang sampai saat ini mungkin sampai lagi sekitar kalau nggak salah itu sekitar 30 tahunan kontraknya ini ya, sampai 30 tahun kemudian lah gitu ya. 30 tahun kemudian berarti ke anak cucu lah mungkin ya, anak cucu kita gitu ya, masih tidak merasakan hasil dari Freeport. Karena kan dari hasil ini bukan pure Indonesia paling banyak, ternyata enggak juga gitu ya. Coba lihat, walaupun mungkin kemarin katakan 50% saham kita tuh di Freeport 51% gitu. Tapi ternyata realnya kata para ekonomi realnya nggak segitu gitu ya. Itu yang jadi problem juga buat kita. Jadi kalau dikatakan kita miskin, tidak juga gitu ya. Kalau kita kelola ini saja nih, misal Freeport, kita sangat kaya sekali. Gitu ya. Yang kedua, ironisnya di sekitar Freeport itu sendiri di Papua ini bergolak terus kayak memang ya tidak ada imbal baliknya antara masyarakat di sekitarnya dengan perusahaan yang cukup besar ini gitu misalnya. Harusnya kan orang-orang atau masyarakat di sekitar ini menjadi sejahtera kan gitu, karena penghasilnya penghasil ini kan, penghasil emas misalnya gitu ya. Nah, itu problem juga buat kita ya. Hasil emas yang dikelola itu ya memang produk-produknya itu bukan produk yang mau bisa langsung kita jual gitu ya. Bahan baku yang kita ini kan gitu ya. Ya wajar aja kalau misalnya di sekitar kita itu atau di sekitar dari Freeport itu banyak orang-orang yang mengais keberuntungan di hasil dari sisa-sisa tambang itu. Kita lihat di Papua itu. Ya wajar saja kalau misalnya di Papua itu banyak terjadi pergolakan karena memang harusnya di Papua itu menjadi daerah yang cukup kaya juga, cukup modern dan sebagainya gitu ya. Bukan karena tidak mau mereka, karena memang ya kalau sekarang kita memakai anggaran RAPBN secara ini kan sentral gitu misalnya. Agak sulit juga gitu ya. Kalau mungkin otonomi luar biasa harusnya kita otonomi itu bisa mengelola sendiri kan
dikembalikan ke rakyat Papua, ya bisa kaya. Jangankan mungkin 50% gitu ya, sekali kasih saja 10% dari hasil ini, wow udah kaya di Papua. Nah, ini jadi apa problem kita juga di ini kan. Tingkat antara harusnya sejahtera, tetapi apa yang terjadi masih di sekitarnya rakyat masih miskin di Papua atau sekitar Freeport ini secara keseluruhan ya. Pembangunan ini tidak secepat dari pembangunan yang terjadi di daerah-daerah yang lain gitu ya, terutama di kota-kota besar. Tidak intens dan juga tidak secepat itu gitu. Jadi ya wajar aja kalau itu terjadi, karena harusnya sih pengelolaan dulu ada punya wacana gitu ya, ada negara kita ini menjadi negara otonom tadi misalnya gitu. Jadi misalnya di Papua jadi otonom misalnya, atau mungkin di Jawa Barat atau mungkin Jawa otonom gitu, Jawa Barat gitu. Itu punya otonomi masing-masing deh. Nah, itu mereka mengelola hasil apa yang ada di negara, ada apa di daerahnya dikelola untuk kebutuhan sendiri, tidak langsung ke pusat ya. Karena sekarang kan ke pusat dulu baru didistribusikan bukan pada tempat yang menghasil gitu, didistribusikan untuk dibagi rata gitu. Bagi rata ke seluruh rakyat Indonesia gitu ya, atau mungkin seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ya wajar saja gitu ya. Maka kami sebenarnya misalnya saya contohkan di kampus gitu ya. Ini kan kita sentralisasi di rektorat gitu ya. Kalau kita bisa mengatakan kalau misalnya otonomi, misalnya pembayaran mahasiswa itu misalnya di jurusan kita ini misalnya bayar ke kita, nanti itu kita kelola, itu kita bisa ngapain aja bahasanya gitu. Bisa melakukan berbagai macam program-program pendidikan, bisa melakukan macam-macam dengan hasil itu gitu ya. Tapi kan ternyata enggak juga gitu ya. Ditambah lagi mungkin ketidakmerataan SPP gitu ya. SPP kita paling tinggi kan 6,2 lah, Bapak Ibu sekalian kan 66.200.000 per semester. Itu selain jurusan kita di bawah semua, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta, yang 5,5 juta misalnya. Yang di bawah 5 juta nggak ada kan. Jadi variasi itu harusnya kita punya income yang cukup banyak sebenarnya bisa dikelola. Nah ini juga pemikiran itu ada di orang-orang yang punya kepedulian terhadap daerah masing-masing gitu ya. Jadi ada otonomi gitu, otonomi daerah masing-masing gitu. Jadi mereka bisa mengelola apa yang ada di ininya. Kalau ya syukur kalau misalnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya jadi kaya gitu kan, karena dia bisa kelola masing-masing. Terus juga yang buruk juga buat mereka yang tidak punya sumber daya alamnya, ya mereka berkreativitas gimana caranya untuk bisa menghasilkan, bisa jadi untuk membuka berbagai macam kegiatan-kegiatan bisa menghasilkan income, misalnya pariwisata kan dan sebagainya misalnya. Ya kreativitas diberikan kemampuan untuk mereka ya, jadi mereka mengangkat orang-orang yang mungkin atau pimpinan-pimpinan yang bisa mengelola gitu ya, bisa mengelola daerah masing-masing gitu ya. Nah ini ternyata agak berat di kita ini gitu ya, ada wacana itu tapi sampai sekarang ini sudah hilang gitu saja, seperti ini lagi gitu ya. Jadi konsepnya memang sebenarnya bagus untuk ini. Kelemahan yang ada nanti ada kalau misalnya otonomi daerah ya negara agak income-nya agak sedikit ya, karena kan dia karena udah dikelola oleh daerah masing-masing gitu ya. Jadi pemerintah pusat itu hanya memanage saja sebenarnya. Nah, kekurangannya nanti income-nya yang nggak begitu, tidak sebanyak sekarang ini gitu. Itu problemnya lagi mereka. Itu kenapa agak susah gampang untuk bisa kayak model otonomi di kita itu gitu ya.
Nah, ada beberapa indikator kesejahteraan ya, menurut versi ya, Badan Pusat Statistik. Yang pertama, penduduk miskin itu ada disebut ada baru survei sebagai garis kemiskinan pengeluaran per kapita per bulan untuk kebutuhan makan setara dengan kalau kita bicara tentang gizi gitu, 2.100 kilokalori nih, dan non makanan mendasar gitu. Itu disebutnya miskin. Kalau misalnya kita bicara tentang gizi ya, kalau misalnya kurang dari itu ya udah gitu. Paling tidak standarnya 2.100. Yang kedua, pendataan kemiskinan indikator baru ada 11 indikator dari itu semua. Ya, ada 11 indikator. Nah, apa sih sebenarnya kriteria kemiskinan atau kriteria miskin itu? Ya mereka kurang dari sandang, pangan, papan, dan lain-lainnya. Misalnya sandang itu ada jumlah pakaian yang beli gitu ya. Kalau misalnya kita kan bisa jadi kapan saja kita bisa beli. Bagi mereka itu bisa jadi yang miskin itu ya bisa menganggarkan gitu. Syukur-syukur dapat makan sehari aja udah luar biasa gitu. Pangan misalnya fasilitas air bersih. Fasilitas air bersih kan kalau kita masih punya pump misalnya, atau mungkin punya jet pump, atau mungkin air pompa-pompa yang kita buat sendiri misalnya, artinya airnya cukup lah gitu ya. Dan juga persentase pengeluarannya untuk rumah tangga itu untuk makan gitu, jadi kekhususan untuk makan saja gitu misalnya. Yang selain lagi adalah papan kepemilikan rumah ya. Kan kalau kita lihat dari daerah-daerah yang daerah-daerah yang kita lihat misalnya daerah di Jakarta, atau mungkin Jakarta lah mungkin ya, itu daerah-daerah pinggir-pinggir itu kan luar biasa tuh, ada yang cukup cukup rapat lah gitu ya, cukup rapat misalnya. Dan juga harusnya kan kalau misalnya kita pakai undang-undang dasar kita udah bagus sebenarnya. Misalnya kepemilikan tanah saja misalnya. Kepemilikan tanah itu kan sebenarnya bukan dimiliki oleh segelintir orang atau segelintir perusahaan. Jadi sebenarnya warga negara Indonesia berhak dapat tanah gitu. Kalau dia punya dan tinggal dari turun-turun dari sebuah daerah, dia walaupun mungkin secara ini dia wajib punya dapat itu secara undang-undang ya gitu. Undang-undangnya mengatakan bahwa diperbolehkan atau diberikan kepemilikan tanah sebenarnya gitu ya. Dan bisa dikelola tanah itu untuk kebutuhan hidupnya gitu ya. Bahkan bisa jadi buat pembangunan rumah gitu. Nah, kalau kita lihat dari struktur kenapa sih disebut miskin nih? Yang pertama, kalau kita lihat jenis dindingnya itu kalau bisa dikatakan miskin ya nggak model kayak kita di plester dan sebagainya. Kalau miskin ya nggak juga gitu. Artinya hanya kita lihat lah mungkin di daerah-daerah yang terpelosok gitu ya, dindingnya kan nggak jarang sekali pakai beton misalnya, atau mungkin pakai batu bata atau dan sebagainya misalnya. Ya, dindingnya mungkin ya pakai kayu-kayu dan sebagainya gitu. Terus jenis lantainya kita mungkin pakai, ada yang pakai marmer, pakai keramik dan sebagainya. Ini masih di daerah-daerah masih ada yang jenis orang katakan miskin itu ya lantainya lantai ya nggak pakai ini gitu ya tanah langsung gitu ya. Kalau dikatakan miskin itu ya lantainya lantai masih itu, belum syukur. Kalau meningkat lagi ya paling di plester atau mungkin di floor atau. Nah, kalau dikatakan miskin itu lantainya itu terbuat dari alami gitu, masih tanah gitu. Yang selanjutnya
saran buang air besarnya untuk BAB juga yang nggak punya, artinya kalau ketidakadaan drainase dan sebagainya misalnya gitu ya. Itu saya sering kalau misalnya ke kampung-kampung masih di Depok itu, saya bingung itu mereka itu pembuangan gitu di depan belakang sampingnya itu tidak punya saluran pembuangan gitu ya. Saya bingung itu pembuangan cucinya, pembuangan tadi itu misalnya dia BAB dan sebagainya kemana gitu ya. Tapi ternyata saya lihat di belakang itu dibuat semacam kolam gitu, tapi kolam buat pembuangan, ya cuci ke situ, macam ke situ gitu ya. Harusnya kan kita itu harus punya drainase atau mungkin punya selokan yang mungkin bisa ya dibuang sampai ke nanti dinetralisir misalnya. Itu kesering itu tulisannya. Nah, katakan mereka itu yang nggak punya sarana itu, katakan misalnya. Nah, sumber penerangannya juga kalau dikatakan ya kaya atau mungkin di atas itu, ya penerangannya sudah menggunakan ini kan, kayak listrik tenaga kalau kita punya PLN-nya gitu ya. Atau mungkin nanti pakai diesel dan sebagainya kalau. Nah, kalau itu kalau dikatakan miskin, mereka ya masih pakai apa ya? Kalau bahasa saya itu kalau dulu tuh saya pernah mengalami pakai Petromak gitu ya, Petromak masih dulu saya waktu kecil itu masih ngalamin. Kalau belum ada listrik, ada sih listrik karena ketidakmampuan ya masih pakai Petromak. Lampunya lampu kalau bahasa saya lampu templok. Jadi kalau udah sore itu kita udah ayah saya tuh udah pakai Petromak udah pompa dihidupkan ya hiduplah seperti itu ya. Kalau di samping kanan kirinya pakai templok gitu ya. Itu nah sekarang kriteria itu terpenuhi nggak di orang-orang itu kalau misalnya dia masih menggunakan itu gitu ya. Nah di Papan ini dan misalnya kepemilikan dulu ya nggak, kalau dia tidak punya rumah, kalau tak punya ada rumahnya, lihat dari strukturnya apa dibuat dindingnya itu dibuat dari apa gitu ya. Terus lantai jenis lantainya, saran pembuangan air besarnya punya sejauh mana gitu ya. Apakah dia lakukan dengan yang tadi secara sehat misalnya, dan juga sumber penerangannya dari apa gitu misalnya. Dan lain-lain sebagainya misalnya partisipasi sekolah gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kesempatan bagi mereka. Kesempatan mereka itu ketika kita sudah banyak sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang semakin ke atas itu semakin kecil kan, kalau bahasa ngerucut gitu. Ngerucut itu ya tidak, misalnya perguruan tinggi tidak sebanyak sekolah dasar gitu ya. Nah itu mengerucutnya ke arah sana. Nah partisipasi itu harusnya kan dijamin oleh negara, bahkan kita itu kan punya apa dana BOS, punya apa pre budgetin buat mereka yang sekolah yang di daerah-daerah tertinggal tadi gitu misalnya. Jadi kesempatan itu, kesempatan mereka sekolah itu diberikan itu gitu. Diberikan kepada mereka yang diberikan secara gratis harusnya gitu, harusnya. Kalau undang-undangnya lagi kembali ya memang tanggung jawab pemerintah untuk itu. Ada nggak partisipasi sekolahnya mereka? Kebanyakan dari mereka itu kesempatan yang tidak ada karena mereka waktunya tersita untuk apa? Untuk mencari sesuap nasi gitu. Bahkan anak-anak kecil sekelas SD, SMP harusnya mereka di bangku-bangku sekolah ya mereka membantu orang tuanya, karena kalau misalnya nggak ini ya nggak makan bahasanya gitu ya. Kalau nggak mencari makan ya nggak bakal bisa makan gitu ya. Ya kesempatan itu kalau kalau kita mungkin memfasilitasi anak-anak kita gitu, karena kan mereka ya konsentrasi sekolah karena masalah pembayaran dan sebagainya ada di tanggung jawab kita sebagai seorang ayah atau ibu misalnya. Jadi kalau misalnya miskin nggak mungkin mereka lakukan itu. Kesempatan itu yang mereka tidak bisa optimal gitu ya. Sumber keuangan rumah tangganya juga ya
kalau mereka itu, kalau kita kan punya banyak gitu, bahkan bisa jadi beberapa macam sumber-sumber keuangan yang bisa kita jadikan sebagai sumber untuk kebutuhan kita sehari. Tapi kalau misalnya sumber mereka yang miskin itu, ya apalagi masa pandemi seperti ini nih, mereka ya bahasanya stres juga, dapat dari mana gitu uang-uang itu ya. Beberapa kali saya di Depok itu sering dikirimin grup itu ada aja gitu yang bunuh diri dan sebagainya. Yang bunuh diri bukan anak-anak gitu. Tapi orang-orang yang sudah berumur gitu ya. Salah satunya karena faktor tadi, ya keuangan mereka, karena keuangan sama merupakan sebuah yang sangat penting sekali buat untuk dia bergerak, untuk dia menopang hidupnya gitu ya. Nah, sumber-sumber ini yang agak berat. Kalau kita kan udah cukup lah, artinya ada sumber-sumber sebagai radiografer atau mungkin menengah, ya cukup lah untuk kebutuhan gitu ya. Ya tergantung kita, kalau misalnya mau bekerja keras, mungkin income-nya mungkin lebih banyak lagi. Nah ini karena sumber-sumbernya, karena tadi partisipasi sekolah, mereka tidak punya background pendidikan, sehingga ya secara otomatis pendapatan yang mereka itu ketika dia ingin bekerja dan sebagainya kan tidak punya fasilitas untuk bisa bekerja, karena kan di negara kita itu ijazah itu masih memegang peranan penting untuk sebuah kompetensi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak punya ijazah SD, SMP, SMA, ya agak susah kita gitu ya. Di kita itu walaupun mungkin kita canggih, pinter dan sebagainya, tapi kalau misalnya nggak punya, tetap ditinggalkan kalau di kita gitu. Kita masih mengedepankan ya, makanya sangat penting ketika teman-teman di alih jenjang misalnya ya mau ngambil sarjana terapan kekhususan untuk radioterapi atau mungkin misalnya MRI misalnya, itu kan salah satu cara gitu, salah satu cara untuk bisa misalnya untuk menopang juga sumber keuangan juga gitu misalnya. Nah bagi mereka itu yang tidak punya ijazah ini, ya jangan berharap juga menjadi lebih sejahtera gitu, karena negara kita masih menganut sertifikat itu atau ijazah. Nah pelayanan kesehatan bagi mereka itu buat, kalau BPJS ternyata juga enggak pure gratis benar kan gitu ya, enggak gratis benar kan, konsepnya sebenarnya bagus gitu ya, dengan adanya asuransi itu bagi mereka itu diberikan gitu ya. Nah bagi negara-negara yang maju itu mereka dikasihkan ini semuanya, sekolah atau pelayanan kesehatan, bahkan itu dikasih uang saku mereka yang terutama mereka yang di bawah garis kemiskinan gitu, ditanggung semua kebutuhan pokoknya dari sandang, pangan, papan dan lain-lain sebagainya, itu ditanggung bagi mereka itu yang hidup di negara-negara maju gitu. Kalau kita kan agak berat nih. Layanan kesehatan saja yang saya bilang tadi harusnya konsepnya bagus gitu ya. Tapi kan nggak mungkin, itu kan berbayar juga sebenarnya gitu, berbayar per bulannya dan seterusnya, harusnya diberikan gratis pada mereka itu. Yaitu jadi kriteria miskin itu dari segi sandang, dari segi pangan, dari segi papan dan lain sebagainya. Nah, tingkat kemiskinan itu ada tidak miskin, dekat miskin, sangat miskin. Jadi miskin itu ada kriteria atau disebutnya dibagi-bagi lagi ternyata. Mungkin tidak ini, kalau kita tuh senang banget dengan konteks seperti ini gitu ya. Sebenarnya ini miskin gitu. Miskin sebenarnya gitu ya. Iya, jadi di grade dibagi beberapa kategori lagi, misalnya ada yang disebutnya tidak miskin, ada yang disebutnya mendekati miskin, ada juga disebutnya miskin dan sangat miskin. Nah, itu punya kriteria masing-masing gitu ya. Ya itulah kita senang dengan itu, dengan kriteria seperti itu. Tapi semuanya sebenarnya miskin gitu.
benar miskin. Kan kemarin kita sudah bahas bahwa kita ini sudah masuk ke negara yang tadinya menengah, sekarang udah karena masa pandemi sudah miskin, bahasa negara berkembang. Ya. Oke, ada tingkat kesejahteraan di para nelayan juga kan di kita itu ya cukup memprihatinkan sekali gitu. Apalagi sekarang di kalau Jakarta itu di sekitar Pantai Indah Kapuk gitu ya. Dulu kan sebenarnya surganya para nelayan di sana gitu ya. Artinya bisa mereka di Muara-Muara Angke dan sebagainya itu di sekitar pesisir dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, laut sana itu sebenarnya sekarang itu semakin kecil daerah-daerah mereka itu gitu. Walaupun ada tapi tidak sebesar itu. Secara otomatis tingkat kesejahteraan dari mereka itu gitu ya, tempatnya tidak semakin luas gitu ya. Terus penambahan dari mereka yang tergusur dari misalnya Pantai Indah Kapuk larinya ke sana semua, satu misalnya di Muara Angke gitu. Ngumpul gitu ya. Tempatnya nggak luas ya. Wajar aja kalau misalnya mereka itu yang pendapatannya semakin berkurang, bahkan semakin hilang bahasanya. Ditambah lagi juga bantuan-bantuan yang ada pada mereka itu, misalnya tentang perahu-perahu yang bisa mereka mencari ikan ke tempat yang lebih jauh, itu kan perlu perahu yang cukup besar juga misalnya gitu ya. Ya dapatnya ya kalau misalnya kita lihat dari gambar ini misalnya, bagaimana mungkin mereka bisa menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa kan gitu ya. Pastinya nggak akan bisa lebih jauh dari apa yang mereka inginkan gitu ya. Karena tenaganya kurang nih, fasilitas untuk ke sananya nggak memungkinkan. Jadi sekitar itu saja gitu ya. Dapatnya jadi gitu juga akhirnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kalau pagi-pagi itu rata-rata mereka itu atau mungkin malam gitu ya, lihat di sana gitu ya, ya begitu mereka ya para nelayan ini gitu ya. Hasil dari mereka itu ya buat yang kebutuhan hari-harinya, buat makan 3 hari ya syukur dapat gitu, bisa makan gitu. Rata-rata juga kan nggak mungkin nggak sampai bisa 3 kali makan karena hasilnya juga nggak mungkin kan. Ya kesejahteraan para nelayan ya belum memihak lah ke mereka. Nah, juga di petani-petani yang ada sekarang kan misalnya saya contohkan tebu gitu ya. Tebu kan dulu luar biasa, Malukismo masalah di daerah itu kan penghasil tebu yang luar biasa atau penghasil gula yang terkenal di seluruh Indonesia gitu. Nah, sekarang kan sudah semakin jarang tuh gitu ya. Artinya pertanian bukannya tebu, tetapi ternyata juga pertanian kita semakin kalau misalnya di daerah perkotaan itu semakin lama semakin ya tempat-tempat yang tadinya digunakan untuk pertanian sekarang udah banyak bangunan gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan ada di situ gitu. Ya karena tadi saya sempat mengatakan tadi misalnya kalau mereka hidup di sebuah daerah sudah turun-temurun gitu ya, itu diberikan wajib bagi mereka itu dikasih tanah gitu. Tanah untuk dikelola gitu, dikelola untuk kebutuhan hidupnya, sehingga mereka bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan cukup, bisa untuk kesehatan dan sebagainya. Secara konsep bagus sebenarnya, tapi sekarang kan enggak. Ya, kasus kemarin viral misal Sentul saja gitu kan, itu problem sebenarnya gitu. Itu kan mereka dari temurun ada di situ, tapi mereka tidak punya sertifikat gitu ya. Hanya dikasih pengelolaan saja gitu ya. Kalau bahasa ininya penggarapan, hanya dikasih hak garap saja gitu ya. Tapi ternyata sertifikat itu punya para pengusaha gitu ya.
tadinya memang daerah itu punya atau tanah itu punya tanah negara bahasanya. Tanah kan kalau misalnya tidak itu punya negara bahasanya. Harusnya dikasihkan kepada mereka-mereka itu disertifikatkan gitu ya. Nah, itu ya sekarang masih jadi viral tuh, jadi mungkin puncak gunung es yang ada pertanahan yang ada di Indonesia mungkin akan berada dari mulai dari Sentul mungkin ya, dari Sentul akan terjadi mana-mana karena problem gitu. Ada banyak punya perusahaan, punya orang-orang punya berhektar-hektar tapi tidak difungsikan, kan sayang gitu ya. Itu banyak terjadi. Perusahaan-perusahaan atau PT-PT itu punya banyak tanah tetapi tidak difungsikan gitu. Ini problem. Harusnya kan punya rakyat. Kalau diserahkan ke rakyat gitu ya, ke orang-orang yang ada di sekitar itu bisa kelola, bahkan bisa jadi petani yang sejahtera. Nah, karena ketidakmampuan ini mereka artinya kalau tidak punya tanah berarti hanya buruh saja gitu. Gimana kan ceritanya buruh, kan buruh juga kan penghasilannya hanya dapat ketika dia jadi buruh dapat hasilnya gitu ya. Karena dia tidak punya. Kalau dia dikasihkan punya tanah misalnya, punya ladang-ladang pertanian, mereka bisa kelola dengan optimal sehingga bisa sejahtera. Nah, ini problem pertanahan gitu, sehingga akhirnya lari ke pertanian gitu. Nah, ini jadi problemnya saya sebutkan tadi, misalnya di daerah perkotaan, di pinggiran lah gitu ya, yang tadinya mereka hidup sejahtera dengan nelayan dan sebagainya, akhirnya sekarang udah semakin terpinggirkan gitu ya. Gimana kalau udah sekarang dikatakan ya udah, kalau misalnya tidak ada lagi yang bisa diambil di laut ya udah, mereka bekerja di sektor-sektor lain gitu ya. Yang pertama faktor kemampuan mereka gitu ya, kompetensi mereka kan gitu pertama. Yang kedua ladang-ladang pekerjaannya yang nggak ada juga gitu ya, kompetensinya nggak ada, terus ladangnya tempat dia bekerja juga nggak ada, akhirnya ya buruh kasar gitu ya, buruh kasar ya sehari kerja bisa jadi 2 hari enggak, atau mungkin sehari kerja seminggu enggak. Ini problem dari masyarakat pinggiran itu cukup luar biasa Kak, di akhir-akhir ini gitu. Terutama saya contohkan di daerah sekitar tadi itu ya, pinggir-pinggir daerah Jakarta Barat atau Jakarta Utara gitu ya. Nah, saya kasih contoh saja tingkat kesejahteraan polisi, mungkin nanti tolong dikoreksi nih kalau misalnya ada teman-teman ini. Jadi total dari mereka itu yang misalnya pangkatnya brigadir nih, brigadir itu mereka bawa pulang gitu ya, bawa pulang dari hasil misalnya dia itu ada gaji pokok, mungkin sekarang udah belum lah gitu ya, tapi kita pakai standar ini sebagai ini aja, sebagai cermin saja nih, misalnya gaji pokoknya itu sekitar 1.896.200, tunjangan anak tambah tunjangan anak naik gitu. Ada tunjangan beras sekarang bentuknya bukan lagi beras gitu, tapi bentuknya masih dalam udah dirupiahkan gitu ya. Bahkan dapatnya 125 gitu ya. 125 itu ukurannya sekitar ya 10 kilo lagi, kurang lebih ya, 10 kilo ini. Terus ada tunjangan umum, ada ULP, lauk pauk ini misalnya, ada tunjangan penghasilan. Jadi dari semua di total itu, dari tunjangan dan juga gaji pokok itu 3.491.768. Misalnya nanti dipotong 10%, 10% lah satu, berarti kurang. Jadi yang diterima itu bukan lagi 3.491, tetapi dengan potong 10% menjadi 3.302.100 rupiah. Ada tunjangan kinerja, ini dipatok untuk brigadir itu sekitar 731. Tambah nih, ada disebutnya ada 15
ada uang makan lah begitu ya, ada uang makan, ada uang saku, ada uang disebutnya uang makan, uang saku begitu misalnya. Ini yang enggak apa, tidak teratur nih, atau di total saja misalnya. Nah, mereka itu dapatnya sekitar 595.000. Maka total yang dia bawa ke rumah itu sekitar 4.600.000, nggak sampai 5 juta. Persis sama ketika kita hitung kemarin tingkat kesejahteraan ya, pendapatan per kapita gitu. Ya wajar kalau misalnya ini mengikuti ini ya memang segini dapat hasilnya. Ini yang resmi nih, resmi itu artinya yang mengeluarkan pemerintah gajinya itu setara brigadir itu rata-rata se-Indonesia, artinya penghasilan segini. Ini bagi mereka-mereka yang usia kerjanya itu masa kerjanya itu baru masuk lah gitu ya. Nah, beranjak ke Ibda Kanit yang udah sekitar 4 tahun bekerja, itu penghasilan dia take home pay-nya itu dia bisa sampai sekitar 6.594. Tingkat yang mereka yang sudah bekerja 12 tahun itu 90 juta. Yang mereka sudah sampai 25 tahun 19 juta total itu. Hampir 20 juta lagi kira-kira gitu ya. Ini tingkat kesejahteraan bagi polisi. Nah, mungkin kalau misalnya bukan polisi, karena kita yang di ASN atau PNS gitu ya, ini ya mungkin misalnya saya nggak sampai gini, misalnya saya ukurannya ya sudah 80 sekitar 20 tahunan gitu. Lulus 86 masuk 89 90-an resminya 93 1993 100%-nya 93 sampai sekarang ya sekitar yang masuk dari ini nih kriteria D gitu ya. Jadi saya ini kan saya masuk levelnya nggak sampai ke sini gitu, walaupun mungkin masa kerjanya sudah sampai segitu, nggak sampai setengahnya. Saya beranjak pada ini saja, rentang antara B dan C saja, itu saja itu. Dengan masa kerja ya dia 20 tahun ke atas. Jadi memang artinya perbedaan yang cukup signifikan juga antara di polisi, mungkin tentara, ya kalau polisi tentara ya hampir sama lah mungkin kira-kira, kan bisa jadi di atasnya gitu. Mungkin tentara bisa berkomentar nih apa cocok atau enggak gitu ya dengan ini. Tapi kalau ukuran saya di ASN itu ya di bawah ini, menurut saya ini saya ngitungnya di bawah ini gitu ya, di bawah ini. Saya terbantu itu karena ada serdos saja. Serdos itu harusnya kan diberikan per bulan, tapi ternyata diberikan 2 bulan sekali, ya begitu. Ya dicukup-cukupkan kalau misalnya kita nggak mau berhutang, ya harus bekerja keras mencari sumber-sumber yang lain misalnya yang halal, yang bisa kita jadikan sebagai penopang dari kekurangan-kekurangan itu ya. Ya bagi tanggung jawab ini bagi kepala keluarga laki-laki gitu ya. Gimana caranya untuk bisa menghasilkan buat kebutuhan anak-anak kita, istri kita, terutama bagi anak-anak kita yang sekolah. Investasi yang paling berat, yang paling besar itu sebenarnya kita di sekolah bagi mereka. Jadi sekali lagi saya katakan ijazah sangat memiliki peran penting. Maka sekolahkan anak-anak kita itu tempat-tempat yang mungkin kita anggap bagus bagi mereka. Jangan hanya sekedar saja yang penting sekolah, jangan gitu. Saran saya cari yang terbaik karena investasi besar kita itu di anak-anak gitu. Mereka berhasil, mereka paling tidak jadi sarjana, itu investasi yang terbesar kita yang nggak akan pernah habisnya. Kalau investasi yang lain bisa habis gitu. Tanah kita bisa habis gitu. Rumah pasti bisa jual juga gitu. Atau mungkin kendaraan ya punya usia kendaraan gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi investasi gitu.
Saya sering mengatakan ke istri saya, investasi kita ini nggak banyak, anak-anak saja, gitu. Anak-anak saja diinvestasikan, berikan pendidikan yang terbaik ke mereka. Paling tidak mereka punya kompetensi dengan ijazahnya sehingga mereka bisa mandiri gitu ya. Itu saja mereka. Untuk bisa bisa membeli ini itu agak berat buat kehitung lah bagi PNS itu atau ASN. Bagi mereka punya rumah besar, punya kendaraan yang wah gitu ya, ya itu tanda kutip dipertanyakan gitu kalau bagi PNS. Kalau bisa dihitung ada kalau ada pembuktian terbalik, kalau harus ada pembuktian terbalik tuh bagi mereka itu yang itu mungkin bisa jadi pembuktian terbaliknya apa gitu ya, bagi mereka yang punya harus PNS ukurannya sekian ini misalnya gitu, tapi dia punya banyak investasi, rumahnya cukup besar dan sebagainya, ya harus ada pembuktian terbalik. Begitu terbaliknya apa kira-kira? Misalnya dia punya warisan gitu, atau mungkin punya apa? Harus dibuktikan terbalik bagi PNS yang punya, harusnya dia penghasilannya sekian, tapi kehidupannya lebih dari sekian misalnya. Menurut saya masih kurang lah, jauh dari kalau kemarin kita mendapat per kapita ya, kemarin apa Qatar itu kan sekitar 125 juta per bulan misalnya. Ya 125 juta per bulan ya pasti sejahtera lah gitu. Saya dikasih yang ini saja nih, misalnya yang 25 tahun itu, yang Brigjen Wakapolda misalnya, ukuran ini ya, seneng banget gitu. Artinya saya bisa agak lebih ringan lah gitu ya, untuk bisa ya. Saya pesan kepada teman-teman, monggo silakan selagi masih muda, masih punya tenaga, kekuatan, kebutuhannya kalau tahu mungkin kurang ya, gimana kreativitas kita gitu. Waktu-waktu yang mungkin harusnya kita istirahat, secara otomatis kita harus manfaatkan untuk itu, untuk bisa menopang kebutuhan. Kan bisa kita hitung nih kebutuhan harga seharian kita itu atau per bulan kita tuh, pendapatan kita ini sekian, maka pengeluaran kita berapa, kekurangannya misalnya defisitnya harus diapakan, berpikir untuk ke utang ke bank dan sebagainya, itu terakhir sekali gitu. Menurut saya janganlah dilakukan, apalagi rental dan sebagainya. Berharap mungkin paling tidak ya cukuplah dicukup-cukupin bahasanya gitu. Atau mungkin mau ditutup, nggak mungkin nih kalau harus dicukup-cukup. Ya udah, tenaga kita yang harus kita tambahkan, harus bekerja di luar dengan halal, gitu. Begitu. Nah, keluarga sejahtera ini disebutnya nih, disebut ke ini kita indikan lagi ya, di pengelompokan lagi nih, keluarga sejahtera disebutnya keluarga sejahtera 1 gitu ya. Bila dapat indikator nih, indikatornya ada anggota keluarga melaksanakan kiblat sesuai dengan agama dianutnya. Terus seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari, bukan 3 kali ya, atau mungkin lebih lah gitu. Kalau disebut sejahtera 1 itu mereka paling minimal makan 2 kali sehari, minimal ya, syukur-syukur lebih gitu. Semua anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah bekerja, jadi ada spesifikasinya gitu ya. Kalau disebut sejahtera 1 itu mereka
eh, kebutuhan dasar terpenuhi, artinya misalnya dia di rumah pakai pakaian yang khusus di rumah, kerja ada sendiri gitu, sekolah sendiri, untuk perpergian sendiri, untuk olahraga sendiri, untuk macam-macam sendiri, jadi punya spesifikasi gitu, yang masing-masing lah gitu ya. Itu mereka masuk ke dalam kategori kesejahteraan satu. Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah lagi gitu. Jadi kalau tadi saya katakan miskin itu ya masih tanah. Yang kelima, bila anak sakit atau pasangan usia subur ini ingin ber-KB, dibawa ke pelayanan modern. Nah, ini kalau dia anak-anak sakit atau mungkin orang-orang mau KB, dia itu mereka itu masuk ke rumah sakit yang elit lah gitu ya, rumah sakit yang bagus gitu. Nah, ini sebutnya sejahtera satu. Ada yang disebut sejahtera dua, kebutuhan dasar dan sosial terpenuhi, misalnya melaksanakan setiap keluarga, setiap anggota keluarga bisa melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama dianutnya. Terus paling tidak atau paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging ikan terus sampai sebagai pokoknya. Jadi udah mulai ini tuh, udah mulai meningkat. Tadinya hanya bisa makan 2 kali atau 3 kali sehari misalnya, jangan gak banyak pilihan gitu ya, menunya mungkin itu aja gitu ya, tahu tempe gitu. Nah ini kalau dia masuk ke dalam kategori keluarga sejahtera 2 itu sudah meningkat, paling tidak dalam satu minggu itu mereka sudah bisa makan tambahan variasi, misalnya daging, ikan, telur, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 setel pakaian baru setahun terakhir. Jadi ada paling tidak dia bisa membeli pakaian setahun sekali, mungkin ya Lebaran lah kalau bagi orang Islam, atau mungkin bagi orang Kristen itu di hari-hari Natal misalnya. Atau agama lain di hari-hari besarnya misalnya gitu. Paling tidak dia bisa memenuhi itu. Itu disebutnya sejahtera 2. Yang keempat, luas lantai rumahnya paling kurang sekitar 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumahnya. Dan kelima, dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat. Jadi bahasanya dikatakan sejahtera 2 itu ya rentang paling tidak 3 bulan itu mereka sehat, tidak masuk rumah sakit lah bahasanya. Yang keenam, paling kurang 1 orang anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan yang tetap. Jadi sudah ada peningkatan nih, ada penopang lain selain penghasilan dari orang tuanya. Jadi mereka sudah punya penghasilan. Yang ketujuh, seluruh anggota keluarga yang dewasa rentang umur 10 sampai 16 tahun bisa baca tulis. Sudah bisa baca dan tulis. Kan kita sudah bahas juga tentang itu ya. Ke-8, seluruh anak yang usianya 7 sampai 15 tahun bersekolah pada saat ini. Jadi disebut keluarga sejahtera 2 itu mereka usia produktif, usia perkembangan ini mereka sudah sekolah semua. Ya. Dan ke-9, anak hidup 2 atau keluarga yang masih anak yang punya disebut anak hidup 2 gitu. Jadi ini sudah kayak yang sejahtera 1 itu mereka yang sakit gitu ya, mereka sudah di tempat-tempat yang sakit atau mungkin mau KB dan sebagainya udah masuk rumah sakit yang elit. Nah, 3 ini lebih meningkat lagi bahasanya gitu ya. Kalau tadi sudah punya rumah sakit yang bukan hanya sekedar tipenya sekedar saja atau klinik sebagainya, tapi kalau misalnya sejahtera itu lebih dari hanya sekedar itu. Dan yang ketiga ada sejahtera ketiga. Indikatornya ada keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agamanya. Kalau sejahtera 4 nih. Ya, jadi
sudah semakin ini dia semakin tenang lah bahasa semakin tenang. Jadi mereka bisa bisa mengkaji, bisa punya fasilitas dan sebagainya, sehingga mereka sudah tidak berkonsentrasi lagi ke apa penghasilan, konsentrasi untuk memenuhi kebutuhan. Kalau bahasa ini, kalau sejahtera 3 ini. Jadi mereka itu udah karena waktunya dia udah memanage waktunya dengan memanage itu, salah satunya dia sudah bisa memanage waktunya untuk menimba pengetahuan agamanya gitu. Kalau tadi kan hanya sekedar bisa beribadah saja gitu ya, bersyukur-syukur karena kan kebutuhannya belum terpenuhi kalau 1, 2 tadi secara optimal ya. Tapi kalau misalnya 3 ini sudah cukup lagi ya. Yang kedua, sebagian penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga. Jadi ada yang disisihkan gitu ya. Kalau tadi kan pas-pasan, kalau bahasa kitanya pas-pasan lagi. Dapatnya misalnya 1 juta, dimanfaatkan 1 juta gitu ya. Boro-boro untuk menabung. Nah, pada keluarga sejahtera 3 ini mereka sudah bisa menyisihkan. Kemarin kita sudah bahas tentang negara-negara maju kan gitu ya. Punya pendapatan per kapitanya tinggi itu, mereka punya penghasilannya itu untuk bisa ditabungkan. Jadi kalau bahasa kemarin itu orang Jepang itu atau orang Korea itu wajib pada mereka gitu ya. Punya kecirian mereka harus ada yang ditabungkan, walaupun mungkin kecil tapi tetap semangat untuk menabung itu tinggi gitu. Nah, pada keluarga sejahtera 3 ini, mereka ini sudah mesti harus punya tabungan. Tidak harusnya ada disisihkan. Yang ketiga, ini keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali. Jadi makan bersama itu maksudnya keluar lah gitu ya. Bukan makan bersama itu ya kan, kalau kita paling setiap hari memang bisa jadi bersama-sama gitu. Nah, maksudnya ini adalah mereka bisa makan bersama paling kurang sekali sehari gitu, atau bersama-sama gitu. Bisa jadi keluar, bisa jadi di dalam gitu. Kalau bahasanya ini adalah ya karena dia bisa memanage waktunya tadi, jadi bisa jadi makan bersamanya pagi-pagi gitu. Bisa jadi makan bersamanya malam hari gitu misalnya gitu. Karena mereka sudah terpenuhi kebutuhan semua kan gitu ya. Udah kebutuhan, jadi tinggal sudah termanage dengan bagus, anak-anaknya udah termanage bagus, tingkat kejahatan udah nggak pusing-pusing lagi, anak-anaknya juga tidak pusing mencari untuk menutup untuk menutup kebutuhannya, ya sudah termanage. Jadi punya sudah terpenuhinya kebutuhan mereka terhadap itu semua, sehingga mereka bisa paling tidak dalam 1 pekan itu, dalam 1 hari itu mereka bisa makan bersama, kumpul lah gitu ya. Yang keempat, keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan, karena kan udah banyak waktu lah gitu ya, udah bisa memanage waktu. Nah, yang kelima, keluarga mengadakan rekreasi bersama paling kurang dalam setahun itu ya, atau mungkin setahun itu bisa jadi 2 kali gitu, atau 6 bulan sekali lah gitu ya, bisa rekreasi bersama. Jadi karena tadi mungkin ada penghasilan yang disisihkan tadi, dari penghasilan yang disisihkan itu bisa difungsi atau dimanfaatkan pada agenda untuk rekreasi. Ini sejahtera 3 ya. Yang selanjutnya, keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar, karena ada fasilitas itu gitu. Fasilitas yang mereka bisa dapatkan, karena tingkatnya udah tingkat 3 kan gitu, sejahtera. Dan yang ketujuh, anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi setempat. Ini bisa menggunakan transportasi sesuai dengan kondisi setempat, itu artinya dia bisa punya banyak pilihan lah gitu ya. Punya banyak pilihan bagi mereka-mereka yang punya tingkat kesejahteraan dari 3. Bisa jadi dia menggunakan transportasi yang berbayar, bisa juga menggunakan transportasi yang dia punya sendiri misalnya. Dia punya pilihan-pilihan tadi kan, dia punya penghasilan yang sudah cukup gitu, punya juga tabungan misalnya gitu ya.
Nah itu disebutnya ini ada kalau tadi itu keluarga sejahtera ketiga, nggak ada keempat nih, nggak ada sejahtera plus, ditambah kalau misalnya tadi ada sejahtera 3 sampai 7 poin misalnya termasuk ini. Nah kalau misalnya dia beranjak kepada keluarga sejahtera 3 plus ini, selain dari 7 poin ini ada apa? Ada tambahan keluarga atau anggota keluarga secara teratur dan sukarela memberikan sumbangan. Udah lebih sejahtera, dia udah punya lebih lah gitu ya. Kalau dikata kaya, kaya banget gitu ya. Penghasilannya kayak model tadi tuh orang yang negara-negara maju yang punya pendapatan per kapitanya cukup tinggi gitu ya, itu kan pasti banyak tuh. Itu bisa karena bingung bagi negara-negara maju itu mereka punya pendapatan yang tinggi itu bingung mau kemana ini sisanya itu bahasa gitu ya. Nah, bagi mereka-mereka yang senjata 3 plus ini sudah bisa mengasihkan memberikan sumbangan secara teratur ke panti-panti, ke lembaga-lembaga sosial atau mungkin kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat misalnya. Ini kelas sejahtera 3 plus ya. Yang selanjutnya tambahan dari sejahtera 3 itu adalah kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, institusi. Gitu. Biasanya kan donatur itu biasanya orang donatur itu biasanya diangkat menjadi anggota perkumpulan, yayasan, karena dia punya lebih gitu ya, punya lebih yang bisa didikan gitu, bisa diberikan. Nah itu disebutnya plus sejahtera 3 plus. Nah itu mungkin dikatakan sejahtera itu kita bagi-bagi menjadi 3 kan, jadi 1, 2, 3, bahkan 4 dikatakan kalau misalnya kita mau tambahkan jadi sejahtera 4. Nah kita lihat nih perbandingan yang mana sih negara maju dengan negara yang paling mencolok sekali ini contoh ini. Kita lihat di Palestina dan Israel. Ini kita lihat dengan mata kepala di sebelah kirinya itu masih sederhana banget gitu. Ini Palestina. Sebelah kanannya ini bersebelahan ya, temboknya itu kita lihat itu luar biasa. Kalau orang-orang Palestina ketika dia bekerja, ketika dia aktivitasnya masih ya berjalan kaki gitu misalnya gitu. Transportasinya nggak begitu banyak, kalau mungkin ada tapi nggak banyak. Orang-orang tertentu saja. Gitu. Nah kita lihat ini sebagian besar dari orang-orang Israel, misalnya sebelahnya gitu ya, kita nggak bicara tentang Palestina ini tanahnya itu punya orang Israel atau Palestina gitu, sejarahnya cukup panjang sebenarnya. Kita lihat lagi misalnya di Timur Tengah lah gitu ini di Papua gitu ya. Ini saya bilang tadi sambungan dari tadi Papua yang gambar pertama tuh. Ini ada di sekitar pengelolaan atau sisa-sisa dari pengelolaan dari Freeport. Itu masyarakat coba kita lihat masyarakat yang sisa-sisa dari tambang-tambang itu dari mas-mas tadi. Ironis ya gitu ya. Yang harusnya jadi sejahtera jadi tidak sejahtera gitu ya. Ini kita lihat tuh semakin itunya gitu ya, semakin dalamnya Freeport yang ada gitu. Ya wajar aja kalau misalnya tingkat keamanannya tidak begitu kondusif di sana gitu. Bahkan keamanannya pun bukan keamanan biasa gitu ya, khusus gitu ya. Harusnya kalau misalnya rakyatnya sejahtera nggak akan mungkin terjadi seperti ini kan, dijaga dan sebagainya gitu ya. Karena mereka orang udah sejahtera mau ngapain lagi bahasanya gitu ya. Nah itu berkaitan dengan sejahtera. Nah kalau kemiskinan kita lihat ya, besok kita bahas tentang kemiskinan. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan tentang kesejahteraan kemiskinan sebelum saya.
Silakan kalau ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan itu. Sambil itu mungkin saya akan putarkan video kali ya, sambil nunggu ada teman-teman yang mau berdiskusi. Hai YouTubers, buat kalian yang belum tahu negara ini, Qatar hanyalah sebuah negara kecil berbentuk semenanjung di Timur Tengah, yang berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Teluk Persia di sebelah utara. Atau lebih gampangnya, luas negara ini hampir sama dengan Provinsi Banten. Satu kata yang bisa menggambarkan Qatar adalah negara tajir. Yup, negara ini memang benar-benar luar biasa kaya. Sekarang ini Qatar sedang berusaha untuk membangun segala infrastruktur guna mensejajarkan dirinya dengan negara kaya lainnya di Jazirah Arab seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Saudi Arabia. Dan setelah dinyatakan oleh FIFA sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia tahun 2022, Qatar kian gencar dalam pembangunan di berbagai sektor, terutama ekonomi dan pariwisata. Sebenarnya geliat pembangunan sudah lama dirasakan ketika Qatar menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2006. Sebelum itu juga Qatar sudah mengklaim sebagai negara terbuka atau open country terhadap hal-hal yang berbau budaya barat. Meskipun masih ada pembatasan terhadap beberapa hal yang oleh agama Islam dilarang seperti alkohol, karena Qatar adalah negara berbasis syariah Islam dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dan berikut daftar 5 fakta mencengangkan Qatar yang gak kalah dari Dubai. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Negara terkaya di dunia. Qatar menjadi pemain kunci baik secara regional ataupun global. Dan dalam beberapa tahun belakangan ini ditandai antara lain dengan keberhasilan negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Di luar itu, stasiun televisi Al Jazeera yang dimiliki pemerintah Qatar memantapkan diri sebagai salah satu media internasional terkemuka. Di bidang politik, Qatar berupaya untuk menjadi sponsor utama perundingan damai pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan. Kondisi ini jelas berbeda beberapa puluh tahun yang lalu di mana Qatar ketika itu adalah salah satu kawasan miskin di Teluk Persia. Beberapa dekade lalu, Qatar tidak lebih dari daerah nelayan yang masuk protektorat Inggris. Negara ini merdeka pada tahun 1971 dan tidak lama kemudian Qatar menemukan salah satu cadangan gas alam cair terbesar di dunia, nomor 3 setelah Rusia dan Iran. Dengan cadangan gas alam cairnya yang mencapai 900 triliun kaki kubik, Qatar menjadi eksportir gas alam cair terbesar di dunia. Penerimaan dari minyak dan gas membuat pendapatan per kapita rata-rata negara ini mencapai lebih dari 100.000 US dollar, jauh melampaui Amerika Serikat ataupun Inggris. Pemuda Qatar yang tidak sempat pengangguran. Mencari pekerjaan di Indonesia lebih susah daripada mencari jodoh. Bahkan ada ungkapan kalau di zaman sekarang mustahil cari kerja langsung diterima. Tapi kita singkirkan dulu hal ini dan kita lihat bagaimana dengan nasib fresh graduated di negara Qatar. Yup, mereka tidak sempat menganggur.
Baru lulus langsung dilamar lebih dari satu perusahaan. Berbanding terbalik dengan Indonesia. Di Qatar mencari pekerjaan sangatlah mudah, apalagi untuk orang-orang asli sana. Saking mudahnya ada perumpamaan seperti kita mengambil air dengan gayung di bak mandi yang penuh dengan air. Begitu ada mahasiswa lulus di sana, maka biasanya bukan mereka yang mencari, tapi justru perusahaanlah yang mendatangi mereka. Bahkan satu tawaran kerja bisa diajukan lebih dari 5 perusahaan sekaligus. Tapi tunggu dulu, ini mungkin karena orang-orang di sana benar-benar punya kompetensi yang bagus. Fasilitas dari negara. Pemerintah Qatar akan memberikan sebuah rumah kepada setiap bayi warga Qatar yang baru lahir. Begitu anak-anak warga Qatar siap memasuki sekolah, setiap anak dipersilahkan sekolah atau kuliah, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan biaya sepenuhnya dari negara. Setelah mereka selesai menempuh pendidikan, mereka bebas memilih pekerjaan apapun di dalam negeri dengan gaji lebih tinggi daripada tenaga kerja asing. Lalu negara juga akan memfasilitasi setiap warganya yang akan menikah dengan memberikan jasa pembantu rumah tangga dan supir untuk masing-masing istri. Setiap wanita Qatar yang melahirkan akan difasilitasi rumah sakit sesuai kebutuhannya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bebas pajak penghasilan. Di Indonesia tiap tahunnya kita diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan tahunan. Bagaimana dengan Qatar? Di sana ternyata tidak ada yang namanya pajak. Qatar bebas pajak penghasilan, baik pekerja asli maupun tenaga asing seperti TKI. Mereka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Walhasil pekerja di sana benar-benar makmur. Alasan kenapa Qatar sendiri tidak menetapkan sistem pajak mungkin dikarenakan negara ini sudah begitu berkecukupan. Bahkan bank di Qatar semuanya bebas riba dan akan menghapuskan seluruh hutang rakyat di momen-momen tertentu, misalnya saat hari ulang tahun raja. Beban kerja standar, cutinya sampai bosan. Well, memang Qatar adalah surga bagi para pekerja, bukan cuma dilihat dari gaji dan juga bebas pajak penghasilan, tapi juga bagaimana perusahaan di sana memperlakukan para pekerjanya secara baik. Di Qatar, perusahaan tidak menuntut lebih dari apa yang bisa dilakukan pekerjanya. Dalam hal ini, bisa beban kerja ataupun juga tanggung jawab. Makanya aneh kalau ada pekerja yang tidak betah dengan sistem kerja di Qatar. Kerjanya standar, tapi apresiasi perusahaan benar-benar keren. Hal yang menggiurkan adalah tentang cuti. Staf biasa saja lazimnya akan mendapatkan cuti sampai dengan 24 hari. Itu pun belum dihitung dengan libur-libur serta hari besar Idul Fitri dan Idul Adha. Dan lebih asiknya lagi kalau Ramadan, para pekerja biasanya hanya akan bekerja setengah hari saja. Gimana? Ada yang tertarik ke Qatar? Tertarik, Pak. Tertariknya. Iya, tertarik, Pak. Ya, Saya cinta NKRI aja, Pak. NKRI harga mati, Pak. Kita lihat apa ya? Kemarin contoh ini, Pak. Brunei kayak ya. Di Brunei, harga 1 liter solar dibanderol 31 sen saja guys. Sementara untuk harga 1 gelas es teh itu $1. Jadi kalian lebih baik minum apa? Solar atau dibanderol 31 sen saja guys. Sementara untuk harga 1 gelas es teh itu $1. Jadi kalian lebih baik minum apa? Solar atau es teh? Hai guys, welcome back to my channel dan Assalamualaikum. Sebagai WNI yang menetap lumayan lama di Brunei, rasanya tidak etis ya kalau kita tidak membahas tentang kehidupan dan apa saja yang menyangkut negara Brunei Darussalam ya guys. Di sini aku akan bercerita sedikit tentang kehidupan rakyat Brunei Darussalam dan fasilitas apa saja yang mereka dapat sebagai warga pribumi. Oh ya guys, ini berdasar pengetahuanku saja ya. Jikalau ada kekurangan atau kesalahan mohon direvisi ya. Correct me if I'm wrong ya guys. Aku akan sangat berterima kasih sekali karena berbagi itu indah kononnya.
Yang pertama, negara bebas pajak. Di Brunei, kewajiban membayar pajak itu ditiadakan guys, baik pajak pendapatan, pajak barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak perbankan, dan pajak-pajak yang lain. Jadi siapa saja yang tinggal dan menetap di Brunei, baik sebagai warga negara pribumi maupun warga pendatang, dibebaskan dari segala macam pajak. Saya sendiri pun sebagai warga pendatang di Brunei bebas dari yang namanya pajak pendapatan. Itulah sebabnya kenapa di Brunei banyak mobil-mobil mewah berseliweran di jalan raya kayak Alphard, Land Cruiser, BMW adalah mobil yang biasa ditemui di jalan raya di Brunei karena mereka membebaskan pajak barang mewah. Yang kedua adalah pendidikan di sini gratis. Kerajaan Brunei Darussalam menggratiskan pendidikan mulai dari sekolah rendah atau sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi guys. Jadi di Brunei tidak ada pembayaran uang SPP yang dikutip dari sekolah-sekolah milik kerajaan. Bahkan disediakan bus-bus penjemputan untuk anak-anak sekolah yang jarak rumahnya itu minimal 5 km dari sekolah. Saat petang setelah pelajaran di sekolah kerajaan usai, anak-anak di Brunei masih disediakan sekolah agama yang ada bangunan sekolahnya sendiri guys. Itu pun juga gratis. Ketika masuk perguruan tinggi, para mahasiswa dibagi allowance atau tunjangan sekitar $300 Brunei setiap bulannya. Bagi mahasiswa yang dikirim sekolah ke luar negeri, ada allowance biaya hidup di luar negeri yang mencakup biaya sehari-hari dan allowance asrama selama pendidikan berlangsung. Nomor 3, kesehatan gratis. Warga Brunei yang berstatus IC kuning atau pribumi dan juga IC merah atau berstatus penduduk tetap diberikan asuransi kesehatan dari kerajaan secara cuma-cuma alias free. Misal saat kita sakit atau cek kesehatan di klinik-klinik di Brunei, warga Brunei cuma diwajibkan membayar $1 untuk biaya administrasi saja guys. Sedangkan untuk anak-anak free alias gratis dan tidak ada kadar bayaran sesen pun. Nah, klinik di Brunei ini layaknya adalah puskesmas kalau di tempat kita. Jadi keberadaannya ada di setiap mukim guys. Mukim di sini layaknya kecamatan kalau di arah kita ya, tapi hanya membawahi beberapa kampung saja. Jadi cukup lumayan banyak tersebar klinik-klinik kerajaan di Brunei ini. Dan setiap 3-6 bulan sekali, penduduk Brunei mendapatkan medical check-up di klinik-klinik kerajaan tersebut. Hospital kerajaan pun digratiskan bagi warga Brunei yang opname atau sakit parah. Jikalau sekiranya penyakitnya itu tidak dapat ditangani di dalam negara Brunei Darussalam, pihak kerajaan akan mengantar si sakit ini berobat ke luar negara guys. Misal Singapura, dan seluruh pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Sedangkan bagi pengantar si sakit yang berobat ke luar negara, mendapatkan allowance atau gaji untuk menyambung kehidupan si pengantar ini selama berada di luar negara. Terjamin banget kan kehidupan mereka, tidak khawatir dengan masalah pembiayaan kesehatan. Yang keempat, BBM murah. Sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, tentunya harga BBM di sini sangat murah sekali guys. Untuk harga solar 31 sen, sementara untuk RON 97-nya cuma 53 sen. Ini lebih murah dari harga segelas es teh yang dibanderol $1 per gelas. Nah guys, pilih minum es teh apa solar. Dan bagusnya walaupun harga minyak dunia turun naik, tetapi harga BBM di Brunei ini tetap stabil guys. Dari saya di sini sekitar 10 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada kenaikan sama sekali. Sebagai contoh, perbandingan misalnya dengan di Indonesia ya. Jika kita membeli solar atau minyak diesel untuk full tank 60 liter, di Indonesia biaya yang harus kita keluarkan adalah
60 liter kali harga per liternya 9.800, yaitu Rp588.000. Sementara jika kita membeli solar di Brunei, biaya yang kita keluarkan adalah 60 kali 30 sen per liternya, yaitu sebesar $18, atau kalau dirupiahkan sekitar 190.000 saja guys. Bandingannya 1:3 loh. Jadi dengan uang segitu di Brunei kita sudah dapat membeli 3 kalinya guys. Cukup murah sekali kan? Saking murahnya banyak mobil yang menggunakan cc tinggi di sini, jadi gak terasa kemahalan membeli minyak. Untuk yang kelima adalah pensiun gaji tua. Bagi warga emas kerakyatan Brunei yang sudah berusia 60 tahun ke atas, akan mendapatkan gaji tua sebesar $250 setiap bulannya. Ini adalah profit dari pendapatan minyak dan gas di Brunei guys. Walaupun mereka ada pensiun bulanan dari kerajaan, mereka tetap mendapatkan allowance gaji tua ini. Jadi, warga emas dapat menikmati masa tuanya tanpa bersusah-susah bekerja keras lagi ya guys. Yang keenam adalah kurnia raya dari Sultan. Di setiap penghujung Ramadan, saat mendekati Hari Raya Idul Fitri, biasanya warga Brunei yang memohon tunjangan Hari Raya akan mendapat THR sebesar $1.000 Brunei dari Sultan Hassanal Bolkiah. Biasanya penyampaian kurnia ini dilaksanakan di 4 distrik di Brunei guys, mulai dari distrik Brunei Muara yang disampaikan di Istana Nurul Iman, distrik Tutong, distrik Belait, dan juga di distrik Temburong. Kurnia Raya ini adalah sumbangan pribadi dari Sultan Hassanal Bolkiah. Ketujuh, open house di Istana Nurul Iman. Saat hari raya kedua sampai dengan hari raya keempat, Istana Nurul Iman dibuka untuk umum guys. Jadi rakyat Brunei dan siapa saja yang sedang berada di Brunei Darussalam dapat mengunjungi dan masuk ke area istana serta bersilaturahmi dengan Sultan dan kerabat kerajaan Brunei Darussalam. Kita akan dijamu layaknya tamu kerajaan tanpa memandang status sosial. Berbagai hidangan buffet akan disajikan dan pengunjung akan mendapat cenderamata dari istana. Seronok kan? Beraya di Brunei guys. Moga-moga kalian saat Hari Raya Idul Fitri dapat berkunjung ke Brunei dan berkesempatan bertemu baginda serta keluarganya ya. Yang ke-8, pinjaman kerajaan dengan bunga 0%. Bagi pegawai dan kaki tangan yang bekerja di sektor government dapat mengajukan pinjaman zero interest. Biasanya pinjaman diberikan untuk pembangunan rumah hunian, berriba ya guys. Oh no. Yang ke-9, harga stabil. Di Brunei tidak ada yang namanya inflasi ataupun kenaikan harga menjelang hari-hari besar. Mau hari besar atau hari tidak besar, harga-harga kebutuhan pokok tetap terkawal. Jadi tidak ada yang namanya harga cabai mencapai 100.000 lebih guys. Atau harga daging yang naik saat Hari Raya Idul Fitri. Yang terakhir, minuman beralkohol dan rokok dilarang. Di Brunei jangankan miras guys, tempat karaoke saja tidak ada. Dan kalau kalian berkunjung ke sini, kalian tidak akan menemukan rokok yang dijual atau dipajang di kedai-kedai runcit atau di supermarket. Apalagi minuman beralkohol guys, tidak ada ya. Nah guys, menyenangkan sekali kan kehidupan sebagai warga Brunei Darussalam? Tapi bagaimanapun kita harus tetap mensyukuri takdir kita sebagai warga plus 62 ya guys. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sekali Indonesia, tetap Indonesia ya guys. Bye-bye. Oke ya, itu mungkin standar kesejahteraan bagi kita. Paling tidak yang kebutuhan pokok tadi misalnya kesehatan, pendidikan, gitu misalnya itu yang memang menguras cukup banyak finansial buat itu ya sebenarnya gitu ya. Bagi negara-negara yang
yang maju itu justru yang paling utama dia cover kebutuhan itu. Jadi negara hadir di situ. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya cukupkan cuman kita pada hari ini. Yang ahli jenjang atau mungkin adik-adik yang reguler, monggo silakan kalau ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya Rif ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Maksudnya Pak. Terima kasih, Pak. Guys, pamit.